Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama dulu tahu wa syukur pada Allah min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah nabiyya ba'da. Antara rahmat Bapak Muhammad Abdul Rahman Mukom suatu dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang konfigurasi switch pada jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafruddin dari Topika 22. Maksud saya materinya yang pertama itu pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Cara menyelesaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah komponennya. Jika rasio jaringan dengan pengguna internet service provider ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Manajemen kapasitas langganan teknologi informasi meliputi A. Proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. B. Faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biaya kos, kapasitas atau capacity, persediaan, supply, dan permintaan. Kemudian ada ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. A. Semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. B. Semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, Zoom, dan router. C. Semua peripheral seperti storage, printer, dan lain-lain. D. Semua software seperti OS, software jaringan, sistem yang dikembangkan sendiri maupun paket, dan lain-lain. E. Sumber daya manusia kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay dalam response time. Kemudian cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Itu adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch juga dianggap sebagai jembatan dengan banyak port yang menggunakan alamat dari hardware untuk memproses dan mengirimkan data pada layar kedua dari model OSI. Penggunaan switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu satu, fast forward atau catalog. Jenis switch ini hanya melakukan pengecekan alamat tujuan yang terletak pada feeder frame. Kemudian frame ini akan dilanjutkan pada fase tujuan. 2. Store and forward switch. Dengan jenis ini biasanya akan menyimpan frame untuk rentang waktu tertentu yang kemudian akan dicek terlebih dahulu oleh sistem CRC yang kemudian akan diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. 3. Modified cutoff atau fragment free switch. Switch jenis ini akan melakukan pemeriksaan pada 64 byte pertama dari frame. Jika ada frame yang mengalami kesalahan dikarenakan tabrakan, maka frame tersebut biasanya tidak akan diteruskan. 4. Adaptive switching atau switch ini dibuat untuk dioperasikan pada cutoff dengan model normal. Namun
Jika ditemukan kesalahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya akan melakukan konfigurasi kembali secara otomatis yang kemudian akan dijalankan pada mode store dan forward. Kemudian ada cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan. 1. Speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. 2. Switch dengan jenis manage atau unmanaged. 3. Jenis port. 4. Dimensi dan daya listrik. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer clean sebagai berikut. A. Menambahkan kabel jaringan jenis type 4 buah. B. Menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. C. Memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. D. Memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. E. Melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Kemudian ada langkah-langkah setting IP address adalah sebagai berikut. Pertama, klik start, control panel, network, and sharing center, change adapter setting. Kedua, kemudian klik local area connection. 3. Kemudian klik kanan lalu pilih properties. 4. Pilih use the following IP address. Kemudian yang kelima, isikan IP address sesuai dengan nomornya, yaitu 192.168.01. Kemudian yang keenam, subnet max 255.255.255.0. Yang ketujuh, klik OK, setting IP komputer A dan C. Ini yang kedelapan, lakukan langkah yang sama untuk komputer B, C, D. Yang beda adalah dalam mengisi IP address. Untuk komputer B, isi IP address dengan 192.168.02. Untuk komputer C, isi IP addressnya dengan 192.168.03. Kemudian untuk komputer D, IP addressnya 192.168.04. Berikut cara konfigurasi VLAN pada switch manageable. Pertama, masukkan terlebih dahulu ke halaman setting switch manageable. Masukkan seed, ID, dan password seperti di gambar. Kemudian yang kedua merupakan tampilan awal dari laman setting switch manageable seperti sudah digambar. Kemudian yang ketiga, lalu masuk ke administrator, kemudian ganti IP address menjadi 192.168.41. Untuk network 955.255.255.0. Gateway 192.168.4254. Klik configure static lalu klik update. Itu dicoba. Kemudian lalu ada tampilan berikut jika update sudah berhasil. Kemudian setelah IP switch sudah diganti, maka kita akan keluar dari laman setting yang lama. Kemudian yang keenam, lalu masukkan IP PC atau laptop dengan IP switch. Kemudian yang ketujuh, kemudian login kembali dengan IP PC atau laptop yang sesuai dengan IP switch. 8. Kemudian masuk ke VLAN setting sesuai pada gambar. 9. Kemudian atur lagi sesuai dengan gambar berikut. 10. Sesuai dengan yang ada di gambar. 11. Setelah itu atur lagi sesuai dengan gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Lalu ke-12, lalu lakukan pengecekan dengan CMD ke IP clean. Nah, ini seperti di gambar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.